Baik, selamat datang kembali Firman di ruangan konseling ini. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di perjalanan dari rumah menuju ke sini apakah ada kendala? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Oke. Jadi di sesi kedua ini kita melakukan sesi konseling ini durasinya hampir sama seperti pada sesi ke-1 ini, yaitu sekitar 25 sampai 35 menit, tergantung bagaimana cara menangani dan juga dari kerumitan masalah itu sendiri. Baik. Dan juga untuk asas kerahasiaan saya tetap pegang teguh ya. Saya izin merekam video dan juga audio, dan saya tidak akan mempublikasikannya seperti itu. Baik. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Nggak ada. Nggak ada. Oke, apakah siap untuk melaksanakan sesi konseling kedua ini? Siap. Oke, kalau sudah siap, kita mulai saja sesi konseling ini sekarang. Baik, Firman, ada perubahan positif apa nih? Dari 3 hari ke belakang ini? Mengurangi merokok. Oke, lebih bisa mengurangi merokok. Iya. Selain itu, ada lagi? Bisa mengatur uang. Oke. Bisa mengatur uang. Ada lagi selain itu? Udah cukup. Baik. Bagus sekali ya. Jadi ada peningkatan ke arah yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, saya ingin bertanya nih. Kemarin kan sudah dicatat ya perencanaan yang akan Firman lakukan di rumah selama 3 hari, dan perencanaan tersebut yaitu kegiatan-kegiatan positif. Iya. Nah, apakah Firman sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan positif itu? Udah ya. Apakah ada yang terlewatkan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik sekali. Oke, bagus ya. Iya. Jadi Firman berhasil melaksanakan ataupun melakukan kegiatan-kegiatan positif yang sudah Firman tulis sendiri gitu ya, yang sudah Firman rencanakan. Oke. Jika diskalakan nih, karena kemarin ya di catatan saya itu Anda berada di skala 4 yang menggambarkan kondisi Anda. Nah, pada saat ini ada di skala berapa nih? Dari 0 sampai 10, maka kondisi Anda saat ini ada di skala berapa? Ada di skala 5. Oke, ada di skala 5. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi dengan melakukan hal positif juga, Anda mendapatkan perubahan yang positif juga. Anda berhasil naik 1 poin dari skala 4 menuju skala 5. Oke, luar biasa sekali, dan itu sangat lebih baik. Oke, saya ada pertanyaan yang mungkin ini dirasa aneh dan Anda membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Oke, di sini saya memiliki sebuah buku. Katakanlah ini adalah buku sukses. Iya. Yang mana di dalam buku ini tercatat semua cerita dan pengalaman keberhasilan Anda. Nah, saya ingin Anda membuka halaman bebas, itu mau halaman berapa saja, Anda buka secara acak. Dan ketika Anda membuka halaman tersebut, saya minta Anda untuk menutup mata. Oke. Dan di dalam halaman yang Anda buka, tertulis sebuah keberhasilan Anda dalam menuntaskan permasalahan yang Anda alami saat ini. Sekarang silahkan Anda pegang terlebih dahulu bukunya. Jangan dulu dibuka ya. Iya. Oke. Sekarang saya minta Anda untuk menutup mata. Oke.
Sebelum membuka, silahkan posisikan duduk Anda dan tarik nafas yang dalam, keluarkan lewat mulut. Oke, setiap tarikan nafas itu memberikan rileks dan tenang kepada tubuh Anda. Oke, lakukan sekali lagi, tarik nafas, rasakan rasa tenang dan rileks di dalam tubuh Anda. Keluarkan lewat mulut perlahan. Oke, sekarang silakan Anda buka halaman pada buku itu, bebas halaman mana saja, dan tetap menutup mata. Oke, pada halaman yang Anda buka tertulis cerita keberhasilan Anda dalam menuntaskan permasalahan yang sedang Anda alami saat ini. Dan itu merupakan sebuah keajaiban. Oke. Apakah sudah terbayangkan? Sudah. Oke. Sekarang saya ingin Anda membayangkan bahwasanya cerita yang ada di halaman yang Anda buka itu adalah cerita yang paling berbeda di antara cerita-cerita lainnya. Apakah sudah terbayangkan? Sudah. Oke. Sekarang saya ingin Anda memberi nama yang bagus pada cerita keberhasilan yang ada di dalam halaman yang Anda buka itu. Saya hebat dan bukan pengecut. Oke. Judulnya Saya Hebat dan Bukan Pengecut. Oke, bagus sekali ya. Nah, sekarang silahkan Anda tutup kembali bukunya dan boleh dibuka kembali matanya. Silahkan boleh disimpan. Baik, saya ingin bertanya. Di dalam cerita itu ya, cerita yang ada di halaman yang Anda buka itu persisnya menggambarkan cerita keberhasilan Anda seperti apa nih? Saya berhasil berhenti merokok dan saya bisa mengatur uang dengan bijaksana. Oke. Jadi di dalam cerita yang Anda buka, di halaman yang Anda buka, tertulis cerita keberhasilan Anda dalam berhenti merokok. Anda bisa berhenti merokok dan bisa lebih bijaksana dalam menggunakan uang. Ya. Lebih tepatnya membelanjakan uang untuk hal-hal yang lebih baik lagi daripada rokok. Yang lebih sehat lagi mungkin ya. Yang lebih bermanfaat lagi. Oke. Apa yang berbeda dari cerita itu? Jadi maksudnya apa yang berbeda dari cerita itu jika dibandingkan dengan cerita-cerita Anda yang lainnya? Dari cerita itu saya merasa lebih nyata. Oke. Lebih nyata ya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan lebih nyatanya itu apa? Apakah Anda lebih nyata dalam hal positif, misalkan Anda bisa berhenti merokok ataupun berbijaksana dalam mengatur keuangan? Iya. Oke. Ada lagi mungkin selain itu? Cukup. Oke. Ketika Anda mendengar ataupun melihat gitu ya, dalam bayangan Anda cerita keberhasilan Anda yang ada di buku, lebih tepatnya yang di halaman yang Anda buka itu, perasaan apa yang Anda rasakan? Senang. Oke. Ada lagi selain itu? Udah, cukup. Nah, ketika perasaan senang itu muncul, di bagian manakah tubuh Anda yang lebih bisa merasakannya? Dada. Di sebelah sini berarti ya? Iya. Oke. Boleh diletakkan tangannya di bagian dada. Oke. Sekarang saya meminta Anda untuk menutup mata kembali dan buat tubuh Anda merasa lebih rileks lagi.
Sekarang Anda bisa tarik nafas lagi. Silahkan keluarkan lewat mulut perlahan. Setiap tarikan nafas dan hembusan nafas itu membuat tubuh Anda lebih rileks dan nyaman lagi. Oke, sekarang lakukan sekali lagi, tarik nafas yang dalam. Keluarkan lewat mulut secara perlahan. Oke, saya ingin bertanya, apakah perasaan senang itu besar atau kecil? Besar. Oke, besar. Apakah perasaan senang itu berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Berbentuk. Persisnya bentuknya seperti apa? Bulat. Bulat. Oke. Apakah perasaan senang itu berwarna? Berwarna. Oke. Boleh dijelaskan warna apakah itu? Merah. Warna merah. Oke. Baik. Sekarang saya ingin Anda bayangkan tubuh Anda masuk ke dalam lingkaran, yang mana lingkaran itu adalah perasaan Anda tadi. Lingkaran besar yang berwarna merah itu. Oke. Bayangkan tubuh Anda masuk ke dalam lingkaran besar yang berwarna merah itu, dan Anda dibawa ke suatu tempat yang pernah Anda kunjungi, dan mungkin itu tempat yang favorit menurut Anda. Oke. Apakah sudah terbayang? Sudah. Oke. Dari tempat favorit itu, Anda duduk di sebuah kursi dan Anda merasakan lebih rileks dan tenang. Oke. Sekarang di kursi duduk itu, di depan Anda tiba-tiba muncul sebuah layar berbentuk kotak, dan layar itu menampilkan pengalaman keberhasilan Anda di saat Anda sekolah. Mungkin itu di saat Anda SMP kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Oke. Beritahu saya ketika pengalaman itu muncul. Kelas 2 SMP. Di kelas 2 SMP. Oke. Apa yang terjadi pada saat itu yang menurut Anda berhasil melakukan sesuatu yang mungkin persis sama dengan pengalaman yang Anda buka di halaman pada buku sukses Anda? Saya berhasil mendapatkan nilai matematika yang sangat bagus. Oke. Anda berhasil mendapatkan nilai matematika yang sangat bagus. Oke, jadi di kelas 2 SMP Anda berhasil mendapatkan nilai bagus ya pada mata pelajaran matematika. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Sangat bahagia. Sangat bahagia. Oke. Saya ingin Anda memutar kembali layar itu, layar yang ada di depan Anda, ke memori yang lebih jauh lagi. Mungkin itu di saat Anda sekolah dasar, SD ya. Mungkin kelas 4, kelas 5, atau kelas 6. Beritahu saya ketika memori itu muncul. Kelas 6. Kelas 6, oke. Apa yang terjadi pada saat itu? Saya berhasil mendapatkan pertandingan main futsal. Futsal, oke. Di Anda pada saat kelas 6 SD gitu ya, Anda sudah berhasil memenangkan sebuah pertandingan olahraga, yaitu futsal gitu ya. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Bahagia. Bahagia. Oke. Sekarang saya ingin Anda membuka mata kembali dan Anda boleh menyimpan tangan Anda kembali. Oke.
Pada saat perasaan bahagia itu muncul, gitu, saya penasaran apa yang ada dalam pikiran Anda. Saya berpikir positif dan saya berpikir agar hidup lebih baik lagi. Oke, jadi Anda dalam pikiran Anda bisa lebih positif lagi dan bisa hidup lebih baik lagi. Iya. Oke, bagus sekali ya. Nah, pada saat Anda memikirkan hal yang positif dan hidup yang lebih baik lagi, apa yang ingin Anda lakukan untuk perlu naik ke skala yang lebih baik lagi? Saya harus bisa disiplin terhadap diri sendiri. Oke, jadi Anda harus lebih bisa disiplin gitu ya, Iya. untuk diri sendiri. Baik. Nah, bagaimana Anda bisa melakukannya? Gitu ya. Hal apa gitu yang bisa Anda lakukan agar Anda bisa disiplin? Mungkin bisa mengarahkan diri ke lebih yang baik. Oke. Jadi Anda akan mengarahkan diri ke arah yang lebih baik lagi. Iya. Oke, bagus sekali ya. Nah, saya ingin bertanya nih, dan ini pertanyaan skala lagi. Tadi kan Anda di awal itu sudah naik 1 poin lebih tinggi ya, Iya. skalanya, yaitu dari 4 ke 5. Nah, untuk sekarang saya ingin bertanya lagi nih, di manakah posisi Anda saat ini? Skala Anda saat ini gitu ya, dari 0 sampai 10. 6. 6. Oke, bagus sekali. Jadi Anda bisa lebih naik lagi gitu ya ke poin 6 gitu ya, ke skala 6. Baik. Nah, tujuan Anda sedikit lagi nih. Di sesi pertama dalam catatan saya, harapan Anda ingin tercapai ataupun ingin mencapai ke skala 7 nih. Nah, untuk lebih cepat lagi dalam mencapai skala itu, apa yang perlu ada dalam hidup Anda gitu ya? Positif. Oke. Hal-hal positif seperti apa nih yang perlu ada dalam hidup Anda? Mengaji. Mengaji, selain itu ada lagi mungkin? Membantu orang tua. Membantu orang tua, ada lagi selain itu? Udah. Cukup. Oke. Jadi Anda perlu yang perlu ada dalam hidup Anda diantaranya yaitu mengaji dan membantu orang tua. Oke. Untuk bisa mengaji dan bisa membantu orang tua gitu ya. Dalam 3 hari ke depan Anda mungkin melakukannya dengan cara apa? Apakah Anda akan membuat jadwal, misalkan dalam keseharian Anda full gitu 24 jam, pagi-pagi Anda harus pergi kemana, misalkan siangnya kemana, dan sorenya kemana atau malamnya kemana. Nah, dalam jadwal itu Anda sematkan atau sisipkan ya, yaitu kegiatan yang akan Anda lakukan, yaitu mengaji dan membantu orang tua. Nah, kira-kira untuk mengaji Anda akan pilih waktu yang mana nih? Siang, sore, pagi, siang, sore, atau malam? Sore. Sore, oke. Dan untuk membantu orang tua, Anda jadwalkan di waktu apa? Siang. Siang, oke. Jadi dalam 3 hari ke depan gitu ya, dan setiap harinya Anda harus melaksanakan ngaji di sore hari dan membantu orang tua di siang hari, lebih tepatnya membantu pekerjaan orang tua gitu ya. Oke. Nah, baik. Sebelum sesi kedua ini diakhiri, saya ingin Anda memberikan kesan selama sesi kedua ini berjalan gitu ya. Sementara saya juga akan memberikan kesan kepada Anda gitu. Silahkan Anda berikan kesan kepada saya selama sesi kedua ini berlangsung gitu ya. Saya merasa terbantu menjadi lebih baik lagi. Oke. Jadi Anda merasa terbantu menjadi lebih baik lagi. Lebih banyak hal positif lagi ya mungkin. Iya.
Nah, luar biasa sekali ya dalam sesi kedua ini Anda mendapatkan sedikitnya hal-hal positif, dan mungkin ini giliran saya, kesan saya merasa bangga dan juga tentunya memahami dan mengerti gitu permasalahan yang Anda alami saat ini. Tentunya saya sangat bangga atas solusi-solusi yang Anda dapatkan agar Anda mampu terbebas dari kondisi Anda saat ini, dari permasalahan Anda saat ini. Pesan dari saya, tetap semangat dan tetap hebat. Oke, Firman, apakah sesi kedua ini perlu dicukupkan atau masih perlu waktu untuk melanjutkan sesi kedua ini? Cukup, oke. Baik, sesi kedua ini mestinya diakhiri saja karena ini juga udah larut malam juga ya. Iya. Takutnya ada apa-apa di jalan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktu untuk melakukan sesi konseling kedua ini. Baik, jangan lupa ya untuk tugasnya yaitu mengaji dan juga membantu orang tua. Baik, terima kasih banyak. Iya, dan sama-sama. sampai jumpa di sesi ketiga ya. Oke, Iya. hati-hati di jalan ya. Iya.